Awalnya sih saya nggak memilih untuk berjualan ini. Awal cerita itu dulu waktu saya masih masuk semester 1, itu di awal kuliah, terus kepepet karena faktor ekonomi, jadi tidak bisa ngelanjutin untuk semester 2, maka dari itu ada lanjutan untuk coba bikin usaha kecil-kecilan. Saya dulu pernah sempat iri pada teman-teman saya yang dimana kok bisa enak ya, mereka itu bisa ngerjain tugas langsung fokus dalam pengerjaannya, sedangkan saya untuk pengerjaan tugas saja itu masih fokus jualan, masih fokus mikirin usaha besok, dagangannya gimana. Memang mungkin ini dikatakan takdir Tuhan ya. Nama saya Alvan Kurniawan, umur 25. Untuk kegiatan sehari-hari sekarang saya berjualan. Usaha saya yaitu dinamakan Sweet Nonako. Kalau dulu ini namanya sih kue nona manis, cuman yang dimana saya kepingin berkembang dalam dunia bisnis kuliner ini, terutama di jajanan tradisional ini, yang dimana kan keinginan saya itu kan adalah ngasih tahu bahwa jajanan tradisional di Indonesia itu juga enak, tidak kalah saing dengan jajanan-jajanan luar. Karena dulu awal cerita itu kepepet ya, balik lagi tuh ke masalah ekonomi, yang dimana dulu waktu saya masih masuk semester 1, itu di awal kuliah, terus kepepet karena faktor ekonomi, jadi tidak bisa ngelanjutin untuk semester 2, maka dari itu ada lanjutan untuk coba bikin usaha kecil-kecilan. Tapi ternyata dalam proses bangun usaha ini sekaligus kuliah, makin lama itu kok makin berkembang, yang dimana terus bisnis ini juga menjanjikan bahwasanya bisnis dalam dunia makanan ini kan lebih bisa dipertahankan gitu. Untuk misalkan untuk perkembangan saingan teknologi pun juga bahwa dunia kuliner ini tidak bisa disaingi dengan teknologi, karena ini berdasarkan benar-benar memakai cita rasa. Maka dari situ setelah saya lulus, jadi fokus untuk mengembangkan usaha kue saya gitu. Karena sudah berjalan dari tahun 2019 sampai sekarang 2026. Memang mungkin ini dikatakan takdir Tuhan ya gitu. Karena sejalan saya pendidikan memang kuliah itu di jurusan akuntansi, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Di situ saya juga belajar, yang dimana kan dalam akuntansi itu kan belajar tentang manajemen keuangan, dalam mengatur laporan keuangan. Jadi lucunya itu saya belajar teorinya itu di kampus, terus untuk prakteknya saya belajar untuk mengotak-atik laporan keuangan saya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi nyambung. Fakultas saya kan ekonomi bisnis, makanya itu saya tuh memiliki ide-ide untuk pengembangan kue ini dari relasi-relasi waktu pas saya di kampus. Kalau kue dulu tuh pernah berencana untuk untuk bikin berbagai macam-macam kue. Cuman saya fokuskan ke kue nona manis, yang dimana itu ceritanya itu ada kenapa saya bisa fokus ke satu kue ini. Dulu waktu pas bikin rencana resep banyak, waktu yang tidak efisien, karena dulu saya mengerjakan yang dimana tuh pagi saya kuliah, siangnya juga belanja, terus malamnya itu istirahat bentar, terus lanjut bikin kue, terus sampai pagi, yang dimana jam tidur saya berantakan. Maka dari situ saya lebih fokus untuk ke satu macam ini, karena dulu ngatur manajemen waktunya untuk mengerjakan skripsi pun tuh susah banget kalau saya nambah resep. Jadi fokus satu kue saja gitu. Katakanlah spesialis kue nona manis. Kenapa saya kok lebih memilih kue ini? Awalnya sih saya nggak memilih untuk berjualan ini. Jadi awal balik lagi karena saya kondisi ekonomi, saya berjualan itu karena terpaksa, sampai akhirnya pas terbiasa. Nah, dari hal kebiasaan ini saya tuh melihat kok dalam kue ini ada peluang dalam segi berbisnis. Nah, dari sana saya lebih memilih ini untuk mengembangkan. Yang pertama karena kue nona manis ini adalah kue jajanan tradisional Indonesia, yang dimana ini sudah jarang untuk diminati. Dan saya itu ingin mencoba untuk mengembangkan dan coba ingin memperkenalkan pada generasi-generasi yang sekarang. Yang dimana kan makanan generasi sekarang kan rata-rata lebih banyak tepung, lebih banyak makanan micin, jadi lebih tidak sehat. Bahwa kita tuh punya jajanan yang lebih sehat, jajanan tradisional. Maka dari situ saya memiliki ide Sweet Nonako itu akan mengembangkan kue nona manis, yang dimana kue jajanan tradisional ini untuk next level, yaitu nanti bukan hanya bercita rasa
pandan doang. Jadi nanti cita rasanya ada rasa taro, durian, coklat, ataupun nanti mengembangkan ngikuti zaman apa yang disukai anak generasi sekarang. Modal awal sih sangat kecil ya kak. Jadi dulu itu modal awal saya ingat itu masih 200.000. Yang dimana keuntungan itu per bulan itu bisa dikatakan 300.000 lah. Satu bulan itu 300.000. Dan saya ingat juga dulu waktu pas pengiriman itu jual itu per hari sekitar per hari itu 25 kue. Kecil masih gitu. Kalau untuk omset sih masih belum menyentuh ke 2 digit ya kak ya gitu. Cuman alhamdulillah lah katakanlah omset sekarang itu bisa di atas gaji PNS lah gitu. Jadi fase terberat saya bangun usaha ini yaitu yang dimana waktu itu saya masih bingung tentang masalah kuliah, masih fokus jualan juga. Jadi fase terberat saya itu, saya dulu pernah sempat iri pada teman-teman saya yang dimana kok bisa enak ya. Mereka itu bisa ngerjain tugas langsung fokus dalam pengerjaannya. Sedangkan saya untuk pengerjaan tugas saja itu masih fokus jualan, masih fokus mikirin usaha besok, dagangannya gimana gitu. Jadi fase terberat saya yaitu fase kuliah, mengatur manajemen waktu dengan benturnya jam waktu istirahat gitu kan. Tantangan terbesar untuk usaha ini yang pertama yaitu penjualan, karena ini adalah kue jajanan tradisional yang dimana sekarang kan peminatnya lebih sedikit. Jadi untuk tantangannya saya sih lebih ke marketingnya aja, lebih ke penjualannya aja gitu. Makanya kalau strategi saya itu saya mempertahankan harga kue saya itu dari dulu, dari tahun 2019 sampai sekarang itu tetap 2.000. Jadi saya lebih menjual kuantitas saja, lebih banyak gitu. Jadi saya lebih memilih lancar, tapi pelanggan tetap tidak beralih, dan kualitas. Karena balik lagi, saya akan mempertahankan kualitas kue saya. Jadi bahan saya itu alami semua kak. Jadi alami, mungkin dari pandan saja kita bisa lihat tadi di proses itu saya menggunakan ASI jus pandan asli. Karena kalau bagi saya, kalau dalam dunia kuliner menurut saya pribadi, kalau ada percampuran bahan-bahan kimia atau bahan-bahan buatan atau bahan instan, itu bisa menghilangkan cita rasa aslinya, bisa menghilangkan kualitas jajanan tradisional tersebut. Padahal makanan yang enak itu berasal dari bahan-bahan pilihan. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan pakai bahan buatan mungkin oke, biayanya mungkin lebih murah. Cuman balik lagi, saya menjual kualitas bukan menjual hanya sekedar menjual. Kalau penjualan itu untuk sekarang kita masih fokus ke offline ya, yang gimana dari dulu memang kita tuh offline, berencana tuh online tuh ada, cuman itu cuma sebagai ide-ide aja, ngangan-ngangan aja. Dulu sempat saya berpikiran bahwa kue ini saya bikin untuk instan gitu, untuk penjualan online gitu. Cuman kalau dipikir lagi, saya juga belajar tentang resep, mengotak-ngatik resep. Itu jatuhnya kalau dibikin online bisa, tapi kalau dipersenkan tuh mungkin 80% ya. 20%-nya karena masih belum dicoba. Dan untuk pengembangan juga sekarang lebih ke strategi yang dimana target market saya yaitu ke Gen Z gitu sih. Nah, kalau jam produksi kita tuh malam, yang dimana itu dimulai dari jam 4 itu sudah persiapan. Kalau sudah mulai ngadon itu kita dimulai dari jam 5:30, karena kita malam alasannya yaitu penjualan kita tuh pagi. Jadi sasaran market saya itu adalah tukang sayur, etalase kue. Itu yang dimana itu kan jam terbangnya itu penjualannya pagi. Gitu. Jadi bikinnya malam. Jadi kalau masalah tempat tuh dulu saya di dalam gabung dengan rumah orang tua. Tempat itu masih kecil dan saya masih ingat meja ini dulu satu meja ini saya produksi itu dulu maksimal tuh mentok 1 meja. Cuman di situ kan kesempatan toh yang dimana kue saya tuh makin lama makin banyak orderan, otomatis perlulah adanya tempat. Dan juga kalau menurut saya itu kalau dalam dunia pekerjaan apapun itu, entah itu bisnis, pekerjaan apapun itu tidak bisa dikaitkan dengan keluarga, karena takutnya kalau bagi saya itu ngeganggu gitu sih. Jadi dulu tempat saya itu kecil, terus alhamdulillah ini dapat 1 tahun saya punya tempat produksi sendiri, yaitu tepatnya di belakang rumah sih. Gitu. Kalau pesan saya bagi anak-anak muda, janganlah nyerah apapun yang terjadi kondisinya, kita masih ada waktu untuk mengejar, kita kejar. Jadi bagi saya anak muda itu tidak boleh takut, berani mencoba, sekali mencoba nanti jangan takut untuk mundur.
gitu. Apapun risikonya hadapi seperti layaknya seorang pemuda. Karena bagi saya, entah itu kita berjualan apapun itu, selagi niat kita adalah mencari rezeki yang halal, ya udah fine-fine aja. Dan toh selagi di sana ada kesempatan untuk mencari rupiah, kita jalankan aja. Yang penting berjualan apapun itu, nomor satu adalah jangan gengsi. Karena memang kalau kita merintis yang ditakutkan adalah gengsinya. Ingat, jadi apapun jualannya, fokuskan pada karir usahanya dan fokuskan pada hasilnya. Pesan buat semuanya, jangan takut untuk mencoba. Sekalipun itu di depan katakanlah tidak akan berhasil, tapi kita tidak ada yang tahu di depan itu seperti apa. Jadi bagi saya, beranilah untuk mencoba, karena kesuksesan itu tidak dilihat dari pintu mana saja, tapi kesuksesan itu hanya bisa dikejar dengan memakai keberanian dan doa. Saya tutup, nama saya Alvan Kurniawan. Inilah cerita bisnis saya. Jadi jangan lupa untuk semua generasi tetaplah semangat. Sampai kapanpun kesuksesan itu harus dicari, bukan ditunggu.